Ya, mengapa bisa terjadi demikian? Ketika kita berlari, ketika kita melompat, atau ketika kita bergerak bebas, setiap organ yang di dalam tubuh kita itu tetap stabil atau tetap berada di posisi semula. Nah, hal itu dipengaruhi oleh keberadaan jaringan ikat atau jaringan penyambung yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, adapun ciri jaringan ikat adalah letak sel jaringan ikat ini tidak berhimpitan apabila hanya berhubungan pada ujung protoplasmanya. Nah, protoplasma itu adalah organel selnya. Yang kedua, mempunyai komponen intraseluler atau matriks. Jadi dia memiliki yang namanya komponen-komponen di dalam selnya. Yang ketiga, mempunyai bentuk sel yang tidak teratur, sitoplasmanya bergranula atau memiliki bintik-bintik, serta inti selnya menggelembung. Nah, ini adalah ciri-ciri dari jaringan ikat itu sendiri. Selanjutnya kita lihat fungsi dari jaringan ikat itu ada berbagai macam. Yang pertama sebagai pengikat dan penyambung organ antar jaringan. Nah, yang ketiga, sebagai penyokong dan pembentuk struktur tubuh, selanjutnya sebagai pelindung suatu organ, sebagai transportasi cairan tubuh, menyusun sistem sirkulasi darah, mengisi rongga di antar organ, mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke jaringan lain, mengangkut sisa metabolisme ke alat pengeluaran, serta menghasilkan kekebalan, mengikat serta menyokong jaringan yang lain, melindungi organ, menyimpan energi, dan membentuk tubuh. Ini adalah fungsi-fungsi dari jaringan ikat itu sendiri. Nah, jaringan ikat itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada dikenal dengan jaringan ikat sejati atau jaringan yang terdiri atas jaringan ikat longgar serta jaringan ikat padat. Yang kedua, jaringan ikat cair yang merupakan jaringan ikat yang terdiri dari darah dan limfa. Dan yang terakhir adalah jaringan ikat penyokong yang merupakan jaringan yang berperan menyokong tubuh yang terdiri atas tulang rawan dan tulang keras atau tulang sejati. Jaringan ikat sejati dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan ikat padat. Untuk jaringan ikat longgar dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah jaringan mukosa yang terdapat pada tali pusar bayi atau jaringan embrional. Yang kedua adalah jaringan areolar, yaitu pengikat pembungkus jaringan dan organ lain seperti saraf dan pembuluh darah dan berfungsi untuk melindungi bagian-bagian organ yang dilindunginya. Yang ketiga adalah jaringan lemak atau adiposa berfungsi sebagai bantalan organ-organ. Karena kita tahu lemak itu dapat mencegah benturan daripada organ-organ. Yang kedua, cadangan makanan. Kita ketahui bahwa lemak itu mengandung energi yang tinggi, yaitu 9,1 kilokalori per gramnya. Selanjutnya menjaga suhu tubuh, karena lemak juga bisa tertimbun di bawah permukaan kulit sehingga suhu dingin dapat dicegah daripada lemak tersebut. Selanjutnya adalah jaringan letikuler yang memiliki serat berfungsi membentuk kerangka lunak atau stroma untuk menopang organ limfoid atau getah bening. Selanjutnya adalah jaringan ikat padat. Ini dibagi dua. Yang pertama jaringan ikat padat teratur, misalnya ligamen. Dia adalah penghubung tulang dengan tulang yang lainnya. Contohnya itu adalah tendon, penghubung otot dengan otot lainnya. Jadi jaringan ikat teratur ini ada dua, ada ligamen dan tendon. Selanjutnya jaringan ikat padat atau tak teratur, misalnya pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Ya, lapisan di bawah daripada epidermis. Ini adalah contoh gambar dari jaringan ikat
longgar, dan jaringan ikat padat. Nah, untuk jaringan ikat longgar ada jaringan areolar dan jaringan adiposa lemak, serta jaringan retikuler dan jaringan mukosa. Untuk jaringan ikat padat, ada ikat padat teratur dan ada ikat padat tidak teratur. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Coba perhatikan dan pahami. Pembahasan kita selanjutnya adalah jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair juga dibagi dua, ada darah dan ada limpa atau getah bening. Darah dibagi menjadi tiga, ada plasma darah yang mengandung protein, asam amino, enzim, vitamin, dan mineral yang berfungsi mengangkut sari-sari makanan dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Yang kedua adalah trombosit atau dikenal dengan keping-keping darah yang berfungsi untuk pembekuan darah. Dan selanjutnya adalah sel-sel darah. Dibagi menjadi dua, ada eritrosit atau sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh karena mengandung yang namanya hemoglobin. Serta leukosit atau sel darah putih yang berfungsi membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Limpa sendiri itu adalah jaringan getah bening yang memiliki fungsi untuk kekebalan tubuh dan juga mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, garam mineral, serta zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Jadi jaringan limpa ini juga bisa berfungsi sebagai antibodi. Jaringan limpa ini terdapat pada organ seperti timus, limpa, tonsil, serta limfe. Nah, perhatikan gambar dari jaringan ikat cair. Yang pertama adalah plasma darah, ya, darah atau yang terdiri atas plasma darah, sel-sel darah seperti sel darah merah dan sel darah putih, serta ada keping darah atau platelets. Nah, selanjutnya, ini adalah gambar anatominya untuk trombosit. Ini adalah anatomi untuk eritrosit. Ini adalah anatomi untuk sel-sel darah putih. Selanjutnya, ini adalah untuk getah bening yang terdiri atas tonsil, ya, yang ada di mulut kita. Kemudian ada nodus limpa, dan ada timus, dan ada limpe. Nah, ini adalah berbagai jenis